Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dan biaya produksi. Pembahasan kali ini mengenai 1. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. 2. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. 3. Fungsi produksi. 4. Teori produksi dengan 1 faktor berubah dan teori 2 faktor berubah. 5. Biaya produksi atau jangka panjang dan jangka pendek. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Yang ketiga, perusahaan komanditer atau CF. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan perseorangan adalah seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Perusahaan perkongsian atau firma, organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Modal perusahaan dikumpulkan dari anggota perkongsian tersebut. Yang ketiga, perusahaan komanditer adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau beberapa orang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari ada yang persero aktif dan ada persero pasif. Keempat, perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Kelima, bentuk lain perusahaan. Perusahaan memiliki milik negara dan perusahaan koperasi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan keuntungan, dan keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang biaya produksi. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, modal tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. Hukum hasil yang lebih semakin berkurang jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah 1 unit pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai satu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. Pertama, produk total atau total produk, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Kedua, produk rata-rata, yaitu produksi yang dihasilkan oleh 1 orang tenaga kerja atau input variabel. Ketiga, produk marginal, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Teori faktor produksi dengan 2 faktor berubah. 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau modal dan tenaga kerja. Kurva produksi sama. Titik-titik kombinasi 2 faktor produksi dengan tingkat produksi yang sama. Iskon menunjukkan kombinasi 2 macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri isoquot: pertama, mempunyai kemiringan negatif. Kedua, semakin ke kanan kedudukan isoquot menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isoquot tidak pernah berpotongan dengan isoquot yang lainnya. Keempat, isoquot cembung ke titik origin. Isoquot atau garis biaya sama adalah suatu garis yang menggambarkan gabungan 2 faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Biaya produksi, biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan output. Dalam menganalisis biaya produksi, perlu dibedakan 2 jangka.
yaitu jangka pendek, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Kedua, jangka panjang, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan peralatan lain, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Yang termaksud dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, bahan bakar, dan listrik. Biaya total adalah keseluruhan jumlah produksi yang dikeluarkan. Biaya tetap total dilukiskan sebagai garis lurus horizontal sejajar dengan sumbu kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total tidak berubah, yaitu sebesar C. Biaya variabel total adalah biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar yang menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus-menerus naik, jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin tinggi. Misalnya adalah pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun demikian, laju peningkatan biaya tersebut berbeda-beda, tidak konstan. Biaya rata-rata adalah biaya total rata-rata, memberitahukan kepada kita tentang biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Biaya marginal. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya total yang disebabkan oleh kenaikan satu unit produksi tambahan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakan. Oleh karena itu, biaya faktor produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya produksi. Biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap dan biaya berubah. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Sedangkan biaya berubah adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.